Israel dan Hamas telah menyepakati fase pertama rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 8 Oktober 2025. Kesepakatan itu pun bisa menjadi langkah awal untuk mengakhiri agresi besar-besaran oleh Israel yang telah berlangsung selama 2 tahun. Namun, meski harapan akan berakhirnya perang telah muncul, hal tersebut bukan berarti menjadi berakhirnya penderitaan bagi warga Gaza. Masih terdapat detail-detail penting yang belum terang, seperti terkait pemerintahan pasca perang untuk jalur Gaza dan bagaimana nasib Gaza setelahnya. Terlebih belum ada indikasi jelas siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang berakhir. Namun Trump sendiri telah menyerukan pembentukan badan internasional bernama Dewan Perdamaian yang berperan sebagai pemerintah pasca perang di Gaza. Kemudian Hamas menyatakan setelah rekonstruksi selesai, kelompok itu bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza. Namun Hamas menegaskan mereka hanya mau menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan teknokrat Palestina yang diawasi otoritas Palestina dan didukung negara-negara Arab. Hamas tegas menolak peran adanya pemerintahan asing di Gaza. Fase pertama perdamaian ini akan ditandai dengan pembebasan sandera oleh Hamas dan penarikan pasukan Israel ke garis kuning di Gaza. Hamas pun mendesak Trump untuk menjamin Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata tersebut. Hamas mengaku telah menyerahkan daftar sandera yang akan diserahkan dan daftar tahanan Palestina yang harus dibebaskan Israel. Sementara pasukan Israel juga diminta untuk mundur ke garis kuning dalam batas waktu yang disepakati. Sejumlah warga Gaza terus berharap agar perdamaian segera terjadi di tanah mereka. Selama perang itu, mereka yang tinggal di Gaza terus bergulat dengan trauma akibat genosida yang terjadi. Menurut penelitian pada tahun lalu terhadap sejumlah anak-anak yang tinggal di Gaza, sebagian besar dari mereka menderita mimpi buruk, depresi, dan insomnia. Sementara masa depan anak-anak itu pun bergantung pada apa yang terjadi pada masyarakat di sekitar mereka. Namun serangan Israel telah menghancurkan wilayah dan menghilangkan keluarga mereka. Agresi Israel selama 2 tahun ini telah melenyapkan hampir setiap sumber kehidupan di Gaza. Menurut pakar dari PBB, serangan Israel telah menghancurkan 90% fasilitas pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Israel telah menewaskan sedikitnya 67.160 orang dan melukai 169.000 lainnya. Meski gencatan senjata ini tercapai, warga Palestina masih harus memikul tugas berat untuk membangun kembali tanah air mereka. PBB memperkirakan rekonstruksi Gaza memerlukan lebih dari 50 miliar dolar dan memakan waktu 15 tahun agar Gaza kembali layak huni. Lalu bagaimana kelanjutan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini? Apakah dapat bertahan dan menghasilkan perdamaian yang nyata? Simak terus update-nya hanya di YouTube Kompas.com.